Wa safaka dama hadza, dan dia senang menumpahkan darah, wa dharaba hadza, dan senangnya berselisih, senangnya ribut, bikin gaduh. Ribut, selisih, gaduh, kelahi dan sebagainya. Ya. Ada enggak itu? Coba pikirkan lo, ada enggak? Padahal boleh jadi sholat orangnya, boleh jadi ngaji, ya, boleh jadi juga ngajinya Quran, belajarnya sunnah. Ya, makanya saya sering katakan pada teman-teman yang belajar dengan saya tidak akan pernah menganggap murid yang belajar, yang pelajaran itu hanya digunakan sebagai peluru untuk menjatuhkan, mencela orang. Saya tidak akan akui. Nih, makanya babnya adab. Kenapa? Karena rasa sayang saya kepada teman-teman, rasa cinta pada apa yang Nabi pernah sampaikan. Kalau kita khatam ngaji hadisnya, kita mengerti, oh ada batasan-batasan di sini. Ketika Anda sholat, Anda ngaji, Anda ikut taklim, tapi saat yang bersamaan perilaku ini muncul, resikonya apa? Perhatikan baik-baik. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka dihadirkanlah yang baik-baik tadi pahalanya. Ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala zakat. Setelah ditimbang dalam hisab, kemudian yang terjadi, perhatikan kalimatnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi. Maka yang terjadi, yang baik-baik ini, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ditutupkan kepada yang buruk-buruk tadi, ditransferkan kepada orang yang zalim. Contoh, si fulan sholat, saat yang bersamaan dia pun mencela, itu pahala sholatnya langsung ditransferkan pada yang dicela, otomatis. Nanti saat hisab diperlihatkan, nih kamu sholat ya, tapi kamu celak si fulan, pahala sholat kamu dipindahkan pada yang dicela itu. Kamu pernah zakat ya, tapi kamu tuduh si fulan, nih zakat kamu langsung diberikan kepada yang dituduh itu. Seketika pindah. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika habis modal baiknya tapi masih tersisa, menuduh misalnya, bikin fitnah misalnya, tersisa, maka keburukan orang yang dituduh itu diambil keburukannya, ditimpakanlah kepada orang yang tadi. Ini X, ini Y, kebaikan X sudah habis, lalu masih ada dosa fitnah, maka keburukan yang ada di B diambil, ditimpakanlah kepada X ke sini. Nah, itulah muflis. Fatuliha finnar, maka dia masuk neraka karena jejak-jejak yang tampak pada dirinya saat dihisab, ada jejak keburukan yang terambil. Nah, makanya Ibnu Daqiq Al-Id itu punya pesan, hati-hati kalau bicara tentang orang itu kecil kemungkinan aman. Yang aman itu cuma dua, qudat dan muhaddits. Ahli hadis yang harus memverifikasi hadis, makanya ada kitab jarah wa ta'dil. Yang kedua qudat, hakim, karena hakim itu mesti mengungkap. Tidak ada bab, maaf sekali lagi, tidak ada bab gibah dalam mahkamah. Kalau tidak, nanti pengadilan akan berlangsung. Menurut saudara saksi, bagaimana terdakwa itu? Maaf Pak Hakim, gibah nggak boleh. Nggak bisa. Tapi di luar itu jatuhnya cuma dua. Kalau bukan gibah itu fitnah. Kalau benar menjadi gibah, kalau salah menjadi fitnah. Itu poinnya. Nah, maka pembahasan kali ini, hadirnya di hadis Muslim, kualitas hadisnya sahih, ingin memberikan pesan kepada kita. Dalam Islam itu, ketika seseorang masuk Islam disebut muslim, tunduk patuh pada Allah, maka ukuran pertama yang terjadi pada dirinya adalah merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan memperbaiki orang dulu, merubah diri menjadi baik. Contoh gini, kita sholat, apa fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal. Nah, merubah perilaku diri kita supaya menjauh dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ya, mohon maaf, merampok, mencuri, membunuh, termasuk yang tadi disebutkan, itu mungkar, karena hati kita mengingkari. Maaf, ketika mencela seseorang, hatinya mengingkari nggak? Pasti mengingkari. Walaupun mulutnya itu mengatakan, hatinya mengatakan, itu nggak betul. Berat keluar itu. Kalau ringan berarti hatinya masalah. Jelas nggak? Nah, itu poinnya. Sholat. Baca Quran, antum ngaji nih. Yang mengatakan Quran. Ini kan sunnahnya. Quran, apa ukuran berhasilnya berinteraksi dengan Quran? Coba lihat, ternyata bukan banyak juznya. Ini jangan disimpulkan kalau hafal 30 juz itu berhasil dalam pandangan Allah, belum tentu. Perhatikan, Allah sendiri yang mengatakan di surah Fatir, surah 35, ayat 32. "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi dzalim, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ada golongan orang yang mendapatkan Al-Qur'an, anugerah dari Allah, bahkan sampai hafal 30 juz. Cuma sayang, satu, zalimul li nafsi, dia tidak menggunakan Quran pada tempatnya, zalim. Dia hafal ayat larangan untuk mencela, dia cela. Dia hafal ayat larangan untuk gibah, dia gibah. Zalim. Muqtasid paket hemat. Baru menghafal, mojok-mojok cirinya, dekat-dekat dinding, nyandar-nyandar, diminta jadi imam, belum. Saya masih belajar, Pak. Itu muqtasid, paket hemat untuk pribadi. 3, wa minhum sabiqum bil khairat. Makanya saya terangkan khair di awal. Al-Quran merubah dia bersifat lebih baik. Itu poinnya. Jelas di sini? Nah, maka dari itu, apapun itu ilmu yang kita pelajari, jangan sampai semua ilmu itu ketika diamalkan menjadi resiko berbahaya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti, karena tanpa terasa hilang.
Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Annahum yuhsinuna sun'ah. Ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik padahal sedang kehilangan amal baiknya. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Jadi bagaimana bisa bicara yang besar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, pengen sholat di sana, kalau sesama Muslim saja internalnya sudah tidak baik. Itu poin besarnya. Dan klasiknya begini, kita itu sering jatuh ya pada sesuatu yang furu'iyah, sesuatu yang bukan esensial, bukan pokok dalam agama. Pokok agama itu akidah, itu pokok. Ibadah-ibadah yang pokok, sholat itu pokok. Furu' itu cabangnya. Cabang itu biasanya dalam Islam itu ditempatkan pada sifat-sifat kemudahan, ada perbedaan di dalamnya. Ya, contoh begini, contoh. Sholat subuh berapa rakaat? Itu aslun, pokok, yang pokok, jangan dirubah. Kalau dirubah, itu bermaksiat, dosa. Tetap 2. Tapi saya kan dulu banyak maksiat, Ustaz, nggak apa-apa, saya 3 juga. 2. Jelas, 2. Itu poin ya. Tapi dalam pelaksanaannya di subuh itu ada yang kunut misalnya, ada yang tidak kunut. Itu furu'iyah. Karena ada sebab, ada kejadian ini, ada contoh begini. Lalu apa irisannya di mana? Irisan pertemuannya di mana? Kalau ada, maka disimpulkan. Kesimpulannya 3 tuh. Ada yang mengatakan, oh Nabi ini kan asalnya nggak kunut nih. Ini kan karena kejadian saja. Kalau saya harapkan biasa-biasa, nggak perlu ada kunut. Abu Hanifah memilih itu. Ya sudah, nggak perlu kunut. Gampangnya begini. Kalau dalil nanti panjang lagi. Lalu dilihat Imam Syafi'i. Ya, oh, tapi kan perbuatan Nabi itu dikerjakan. Kalau dilakukan ada pahala. Dan buktinya Nabi mengajarkan doanya pada cucunya Al-Hasan. Ibnu Umar meriwayatkan. Saya tetap baca. Maka Imam Syafi'i baca versinya yang jahar, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman, dan seterusnya. Imam Malik juga berpendapatnya serupa, karena kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pun kunut. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, ngajar di Madinah, dan imamnya Madinah sampai wafat. Kunutnya itu silent. Bedanya dengan Imam Syafi'i, memilih riwayat yang silent, sir. Dibacakannya sebelum ruku rakaat kedua. Kalau jahar ba'da ruku, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, bacakan. Tapi kalau versi yang sir sebelum ruku, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia diam dulu begini, baca, tapi bacanya sir. Ya maaf, kalau sir itu artinya lafadznya didengar oleh sendiri, tidak diperdengarkan pada orang. Ya, dibaca baru kemudian ruku. Dan mazhab Syafi'i tangannya begini kan waktu sholat, ya kan? Kemudian setelah itu ya tidak sallallahu alaihi wasallam baru baca kunut, ya berdoa. Kalau Maliki itu gini, dimulai takbir tangannya begini, mengambil riwayat pertama. Tangan begini tidak semuanya Syiah. Syiah itu nanti bisa dilihat saat bangun dari sujud. Ya, ada tepuk-tepuk di antara 2 sujud tuh. Dan ada batu yang disimpan di dekat di atas sajadah. Kalau mazhab Maliki itu dia mengambil riwayat awal, irsal. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar. Gini. Ini mazhab Maliki. Ya, sekarang prakteknya di mana? Ada yang di Afrika Utara kayak Libya, Tunisia, ke Spanyol, ke Italia itu Maliki. Rata-rata. Jadi kalau nanti ibu berangkat haji, teman-teman yang haji, terus sholat di sampingnya misalnya di Masjidil Haram, ada yang sedang begini. Nah, jangan diajak ngobrol, ngapain? Ada yang sholat. Nah, itu Maliki. Ya. Kemudian Imam Ahmad begini, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad menyimpulkan, oh Nabi itu kunut saat ada kejadian tertentu yang butuh doa. Ya, lalu setelah itu sejenak ada riwayat mengatakan tidak, ada riwayat mengatakan kunut. Maka beliau memilih yang tengah-tengah. Ya sudahlah, kalau ada kejadian ini butuh kita berdoa, namanya nazilah. Maka ada muncul kunut nazilah. Nah, itu perbedaan. Kalau sudah tahu semacam ini, sudah paham, ditempatkanlah oleh para ulama namanya fiqhul ikhtilaf. Di bab perbedaan-perbedaan yang ditoleransi sepanjang ada dalil. Maka dalil itulah kemudian yang digunakan untuk menguatkan amal. Kalau tidak ada dalil, kita tidak lakukan. Jelas sampai sini? Maka sifatnya saling menghormati. Kalau ada yang kunut, misal Anda memilih tidak kunut, gak apa-apa, pilih. Ya, Ustadz juga demikian. Kalau Ustadznya tidak kunut, gak apa-apa, Ustadz tidak kunut. Tapi jelaskan kepada jamaah ilmunya yang utuh. Kita tidak kunut itu memilih karena seperti ini. Kalau nanti ada yang kunut, dia memilih dalil yang seperti ini. Gak apa-apa, karena itu pilihannya. Kalau kita memilih begini, supaya terang, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat yang memicu perpecahan. Nanti kalau tidak dipahamkan seperti ini, yang satu beranggapan yang benar cuma kunut, yang tidak kunut salah. Yang satu lagi mengatakan yang benar tidak kunut, yang kunut bid'ah. Ya, ini problem. Padahal dua-duanya ada apa? Ada dalil. Ketika tidak dijelaskan, ini problem. Pilihan dengan dalil, itu 2 hal berbeda. Gak apa-apa, itu dibetulkan. Ya. Jelas? Nah, ini kan penjelasan yang menarik gitu. Jadi menarik berbagai respon. Balik ke sini, jelas sampai sini? Baik. Nah, ini poin. Saya waktu di Mekah 2010, kami bertugas menjadi penerima jemaah haji pertama. Itu saat saya bertugas Isya, imamnya Syekh Sudais. Istaqimu takbir, kemudian beliau memulai. Tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen di samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah ya.
Oh, alhamdulillah saya belum takbir, jadi saya bilang dari hati, oh Imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram gitu. Nah, tapi enggak apa-apa karena kan belum tahu. Setelah tahu kan alhamdulillah. Kan di Mekah biasa-biasa saja, imamnya nggak kunut kan, nggak pada sujud sahwi juga kan? Iya kan, biasa saja gitu. Kenapa pulang ke Indonesia jadi pada ribut lagi? Jadi kalau tahu ilmu itu enak nanti. Ya jangan sampai nanti ada perdebatan-perdebatan sehingga menjadi masalah internal. Ini yang dimaksudkan. Sudah sholat dapat pahala subuh hilang karena tuduhan. Itu problem. Jangan sampai terjadi imamnya kunut di belakang makmum tidak kunut karena menolak, tidak mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Ini repot kan? Atau imamnya tidak kunut, begitu selesai salam makmumnya sujud sahwi, kan repot. Nah, tapi kalau kita paham ilmu enak menempatkannya. Imam begini kita ikuti, makmum begini kita toleransi. Paham sampai sini? Nah, nanti ada bab-bab muamalah. Tadi kan ibadah. Ada bab yang kedua apa? Muamalah. Contoh muamalah apa? Yang sekarang rame-rame misalnya. Ulama itu menempatkannya pada bab ikhtilaf, bukan ittifaq. Antum buka di kitab-kitab itu, termasuk kitab tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari ketika membahas tentang Quran surat Luqman ayat yang ke-6, itu pembuka pertamanya ikhtalafa ahlu ta'wili. Para ulama ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang keterangan di ayat ini. Itu ayat biasa digunakan dalil-dalil tentang pembahasan musik. Itu pembahasan pertamanya ikhtalafa, berbeda pendapat. Karena itu masuknya pada bab fikul ikhtilaf, ada perbedaan. Jadi kalau ada yang misalnya menghukumi ulama ini haram, ada lagi yang mengatakan ini halal, kan? Diturunkan yang menghalalkan, coba lihat apa maksud menghalalkan ini, apakah mutlak atau batasan-batasan, apa sebabnya, apa dasarnya, keadaannya sedang menjadi apa. Yang mengharamkan coba cek motivasinya apa, maksudnya apa, keadaannya bagaimana, ditimbang, kenapa begini, kenapa begitu, disimpulkan, tahu, oh begini maksudnya. Jelas sampai sini? Maka karya ulama banyak kemudian dihidupkan dan ditampilkan dalam konteks demikian. Ya, yang terjadi apa? Dari dulu antara dua ini itu biasa-biasa saja. Yang terjadi itu ilmiah saja. Yang satu mengatakan begini dalilnya apa, yang satu begini dalilnya apa. Banyak kitab dikarang di situ. Ya. Tapi tidak terjadi kemudian hal-hal yang sifatnya fatal yang memecah lingkungan internal. Jelas di sini? Baik, maka dari itu, kalaupun ada kegiatan-kegiatan, kalau yang ngaji dengan saya sudah secara ilmiah saja. Setelah itu hormati perbedaannya. Saya tugasnya menerangkan. Saya cuma menerangkan, oh ini ulama yang mengatakan ini seperti ini, ulama yang mengharamkan ini seperti ini, dalilnya ini, batasannya seperti ini. Itu poinnya. Ketika diterangkan itu selesai. Nah, yang repot itu kalau itu kemudian digunakan untuk jadi perdebatan. Itu problem. Ya. Biarkan kalau itu di kalangan ulama. Bagusnya kalau saran saya, bagusnya itu misalnya kayak Kemenak MUI menghimpun ini, ya, jadi semacam saresehan dibahas di kalangan ulama, masyarakat lihat kan, tahu kitabnya apa, turunannya apa, dalilnya bagaimana, itu lebih bagus. Ya. Nah, itu jadi saya harapkan sebaiknya pada isu-isu yang muncul dan teduh itu selesai. Jangan dibawa kemana-mana. Ya, tidak dibawa kemana-mana sehingga nanti merusak ukhuwah, merusak internal umat Islam, sedangkan isu-isu besar tidak terperhatikan. Berapa banyak sekarang yang terbunuh di Palestina, di Rafah. Perhatian kita bagaimana, lupa mendoakan dan sebagainya. Sehingga kita dihisab di hadapan Allah. Saya ulangi, kita dihisab di hadapan Allah. Ya, sehingga mohon maaf, nanti Allah akan tampakkan tuh. Ya, saya kira saya cukupkan di bab ini untuk pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Baik, dan kita punya waktu 15 menit kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau mau dituliskan silakan disampaikan, kalau dicukupkan juga dicukupkan bila dirasakan jelas apa yang kita uraikan. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Langsung saja saya dengar. Ada pertanyaan yang disampaikan, saya ingin membaca Quran untuk mengamalkannya. Baiknya bagaimana? Apakah membaca saja ataukah dengan artinya? Baca dengan artinya, terjemahannya, kemudian mencoba untuk diamalkan. Amalan itu ada dua. Satu, amalan untuk mengetahui cara baca Al-Quran sehingga bacaannya baik. Nanti tujuan amalnya dipakai di mana? Dalam sholat misalnya. Kadang-kadang amalan ini tidak menuntut pemahaman, yang penting bisa baca dengan baik dan benar, namanya tajwid. Jelas? Baik, saya belajar cara bacanya supaya bagus, supaya benar, supaya baik, dan diamalkan dalam sholat. Tidak semua orang sholat paham isi Quran yang dibacakannya. Yang penting secara rukun dia sempurna, baik dan benar. Itu tujuannya. Tapi kalau tujuan yang kedua, saya ingin mengamalkan isinya, maka menuntut pemahaman. Setidaknya satu Anda punya terjemahan. Yang kedua, terjemah itu gambaran umum dari makna satu ayat atau satu kata. Kalau ingin detail, ngaji tafsir. Contoh, dzalikal kitabu la hudan lil. Coba lihat terjemah. Dzalika diartikannya ini. Kitab ini. Kalau Anda belajar nahwu, dzalika diartikan apa? Itu. Kok bisa dzalika di sini ini? Terjemah mengatakan ini, tapi ketika ngaji tafsir kita dalami, oh dzalika itu gabungan dari tiga kata. Dzanya hada, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab.
Hadza li menunjuk pada sesuatu yang jauh, lamul bu'di, kaf kaful khitab, orang diajak bicara. Saat Quran turun, orang-orang di hadapan Nabi menuduh Nabi, Quran ini cuma karya kamu Muhammad, Quran ini produk syair kamu Muhammad dan sebagainya. Maka dibantah oleh Allah, Quran ini li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan, dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada tuduhan. Raib itu ragu dan nuduh. Kalau cuma ragu saja syak namanya. Ya, kalau syak dan menyangka, syak wa syangka, itu bahasa Arabnya raib. Ya. Ustaz Adi kemana ya? Iya nih udah jam 8 belum datang. Iya memang orangnya begitu sih kadang-kadang. Nah itu ragu dan nuduh, itu raib namanya. Jelas? Nah itu hanya bisa didapatkan dalam apa? Dalam tafsir. Jelas? Oke. Apa lagi? Ya. Ayo mumpung ada sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Saya mau bertanya, Ustadz, kitab yang Ustadz pakai sebagai rujukan itu cetakan apa ya Ustadz ya? Kalau boleh tahu. Yang mana? Yang mana? Yang Ustadz pakai, yang kitab Al-Birrul wal Adab. Ya, saya baca sekalian ya. Assalamualaikum supaya tidak keliru, saya baca sekalian. Darul Hadis dari Kairo. Darul Hadis Kairo. Baik. Darul Hadis Kairo, 9 jilid. Saya dapat kitab ini di Mesir. Tanggalnya 26 Juni tahunnya 2006. Tempatnya di Husainiyah, perpustakaan belakang Masjid Al-Azhar, kampus Al-Azhar Syarif. Belinya ditemani oleh teman saya namanya Sandi. Terus sama orang ahli hadis, teman saya itu dari Afghanistan, ahli hadis dan paham ilmu hadis dan ngajar di Bungutnya Al-Azhar. Ya, lengkap. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tahun 2006 itu berangkat ke Kairo dari Tripoli khusus untuk mengaji tafsir. Kemana belajar tafsirnya? Syekh Tantawi Jauhari, Syekhul Azhar. Beliau salah satu ahli tafsir di dunia waktu itu. Alhamdulillah kami khusus belajarnya di Bung'uth. Madinatul, di Bung'uth itu tempat khusus untuk asrama para santri dan siswa Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar. Tidak boleh orang lain masuk selain mahasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah saya bisa masuk di situ, ngaji khusus dengan Syekh Tantawi. Sampai ke Alexandria saya ikut dan pulang didapatkan hadiah. Diberi hadiah tafsir Al-Wasit namanya. Al-Wasit itu karya beliau khusus dalam bidang tafsir. Jadi sanad tafsir saya ke Syekh Al-Azhar salah satunya. Sudah? Alhamdulillah. Afwan Ustaz, ya saya afwanin. Apakah boleh akikah untuk anak laki-laki parsial? Baru saya dengar akikah parsial. Satu dulu kemudian satu lagi ketika sudah terkumpul. Baik. Alhamdulillah. Saya dalam waktu dekat melahirkan agar sehat, selamat, berkah ibu dan anaknya. Mana staf saya? Tolong catat yang tanya ini. Nanti akikahnya dari saya. Insyaallah. Ya, untuk semua anaknya ya. Ya, jadi tidak ada parsial lagi, selesai. Udah. Udah. Ada lagi yang lain? Lebih banyak ini. Akikah juga. Antum dulu lah. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Inggar, Ustaz tadi. Seperti yang saya pahami bahwa salah satu keutamaan bagi ahli Al-Quran adalah Allah memang mempersilahkan mereka untuk masuk dari pintu surga manapun ya Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ahli Quran Pak Ustaz, apakah memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang hafal Quran 30 juz kemudian mengamalkannya setiap hari? Apakah hanya itu atau memang mungkin bagi saya sendiri yang sangat jauh dari itu, tapi keinginan. Ya, terima kasih. Bisa dipahami. Langsung saya jawab ke intinya. Ahli Quran itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Nah, ya. Kalau saya tanya angka nggak apa-apa, jawab, nggak usah ragu karena pemilu sudah selesai. Ya. 1, ahli baca. Ahli baca. Baca itu qiraah namanya. Orangnya qari. Jadi orang ini belum hafal Quran 30 juz, tapi senang baca. Tiap hari dia baca karena cintanya pada Al-Quran. Ya? Tapi kalau hafal belum semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan hari-harinya kecuali bersama Al-Quran. 2, ahli kaji. Namanya tilawah. Senang